Bagaimana cara agar hijrah kita istiqomah? Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astagfirullah. Wal amalu bil arkani, diamalkan dengan anggota tubuh, rajin sholat, rajin pengajian. Tapi saya Pak Ustadz masih tetap teringat-ingat, terbayang-bayang sama mantan. Hilangkan nomornya. Hadiah-hadiah yang dia kasih dulu dalam bentuk gelang, cincin, rantai, anting, buang semuanya. Karena kalau itu masih dilihat, teringat, terbayang, buang. Dulu dia kasih ada sendal Pak Ustadz, buang, ganti sendal baru. Dulu dia nggak ada ngasih duit Pak Ustadz, jangan. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi bersama, kebun, mal, hindari. Segala yang mengingatkan dia, minta pada Allah, ya Allah, lumpuhkan otakku agar tidak mengingat dia kembali. Na'udzubillah, lumpuh betulan. Hilang semua hafalan-hafalan Quran. Supaya hanya berzikir. Walladzina idza fa'alu fa'ishatan, kalau ada terlintas di pikiran macam-macam, au zalamu anfusahum, kalau dia menganiaya dirinya, zakarullah, istighfar. Jadi yang pertama, taubat nasuha dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kedua, menggabungkan diri dengan komunitas hijrah. Bapak-bapak yang sudah hijrah, komunitas. Anak-anak muda yang hijrah, komunitas. Anak-anak belum ada dosa lagi. Kalian belum ada dosa, belum akil balik. Ya, kalau mau ribut, ribut lah sekarang. Gabungkan diri, karena ini lemah. Satu pohon kayu di tengah hutan, datang angin kencang, patah. Dengan angin puting beliung, tercabut. Tapi kalau dia di tengah kayu-kayu lain, angin kencang, dia slow. Datang angin kencang, dia slow aja. Kenapa? Yang pinggir-pinggir itu yang kena. Nah, inilah makanya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Ini kalau kita ramai begini, setan-setan takut. Paling cuma ngintip-ngintip dari gelap-gelap. Makanya hari raya kurban, Idul Fitri, Idul Adha ramai. Untuk apa? Untuk menguatkan. Ini malam ini tabligh akbar ini ramai begini. Wah, yang selama ini imannya down, melihat orang ramai, bangkit lagi. Takbir! Bangkit dia full. Begitu nanti pulang sendirian, lobek. Makanya harus terus pulang, tidur. Besok jamaah subuh. Di kampus, di sekolah, di kantor, lagi bang pengajian. Komunitas FPI, komunitas jamaah, komunitas want to ride to Jannah. Geng motor. Kap 70. Mantap. Touring. Mana-mana. Touringnya bukan tanggung, 6 jam. Di bengkel 4 jam. Enggak apa-apa. Yang penting kebersamaannya, bro. Bukan yang kau kendarai, bukan tujuannya, tapi ada kebersamaan. Pas lagi naik, kawan dorong di belakang. Betul, yang penting kebersamaan. Kata kawan di belakang, aku udah mau mampus, kau yang enak. Pertama, menyesal dalam hati, diikrarkan di lidah, diamalkan dengan anggota tubuh, menyesal. Lalu kemudian setelah itu menggabungkan diri dengan komunitas. Yang ketiga, sering-sering ziarah kubur dan ngelihat orang sakit. Saya pergi ngelihat orang sakit, anak muda umur 23 tahun mandi di pantai, tiba-tiba luka sedikit aja. Tiba-tiba Allah beri ujian. Dalam waktu 9 bulan kanker kulit dari atas sampai ke bawah. Harus dibawa ke rumah sakit. Perempuan seperti hamil 9 bulan. Ibu sudah berapa lama? Baru 4 bulan. Apa ini? Cancer. Orang barat menyebutnya cancer. C-A-N-C-E-R. Cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Apa ini? Kanker. Tumor. Harus dibuang daging dalam. Berapa uang untuk membelah, membedah, membuang daging? 40 juta. Kalau sampai pendarahan masuk ICU 70 juta. Ya Allah. Satu saudara kita kena kanker mata, hampir sama besar mata dengan kepala, ditutup dengan sapu tangan. Sampai di situ saya disuruh ceramah sama Ustaz Hanan At-Taki. Silakan Ustaz Somad ceramah. Tak sanggup saya ceramah. Assalamualaikum. Lemas badan saya. Ternyata yang kau hadapi selama ini belum ada apa-apanya, Abdul Somad. Mereka kulitnya, perutnya, matanya, yang satu berlubang leher, nah kanker tenggorokan.
Jadi yang kau rasakan selama ini belum ada apa-apanya bersama, kau baru dilaporkan. Kadang kita hidup ini kita merasa kita lah yang paling berat, kita lah yang paling. Ternyata pergilah ke rumah sakit, pergi. Besok Pak Ustaz, malam ini juga. Pulang dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau kemana Pak? Jenguk. Ada keluarga yang sakit? Enggak ada. Jadi Bapak mau ngeliat siapa? Semua yang di rumah sakit nih mau kulihat. Siapa yang nyuruh? Nih Ustaz Somad, tonton video ini. Kalian pun jadi security di rumah sakit ini, ambil juga pelajaran. Ceramahi security itu malam ini. Hai security yang bekerja di rumah sakit, berapa banyak orang sakit yang kalian lihat, kenapa tak pernah mengingatkan kalian kepada kematian? Hai dokter spesialis, kenapa gaji kalian tak kalian sedekahkan? Keluarkan duit, potong, upload, like and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cari hidup yang singkat ini kalau bukan mempertahankan iman istiqomah dan amal soleh. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad malam ini hanya sekutil, hanya seupil, hanya segelintir, 0,1% dari kajian Islam. Makanya besok kalau ada kajian Habib, datang. Ada baca kitab, datang. Ada kajian Ustaz, datang. Jangan pikirkan Habib siapa, Ustaz siapa. Yang penting datang majelis ilmu. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuknya pun ibadah. Kalau ada kawan di sebelah, ente datang kok tidur. Tidur ini pun ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah setahun hijrah. Lalu belum lama ini saya bertemu kembali dan dengan mantan yang dulu pernah saya kenal. Berarti CLBK, cucian lama belum kering. Anak-anak ketawa macam pahaman. Dan saya melakukan maksiat, astagfirullah. Dulu saat ini saya berusaha untuk kembali meningkatkan iman saya, tapi rasanya sangat berat ujiannya. Apakah saya termasuk munafik Pak Ustadz? Kau terjerumus dalam dosa, maka yang pertama dilakukan adalah taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, habis itu istighfar. Namin muslimin yudhinibu dzamban, kalau ada orang silap, khilaf, salah, terjerumus dalam dosa, summa yatahhar, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat taubat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah salat istighfar, lalu kemudian buka HP, cari nama dia, delete, update status, mohon maaf untuk sementara kita tak usah jumpa dulu setan. Inna syaitana lakum aduun, setan itu musuh bagi kamu, fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Setan tidak pernah ngajak selingkuh. Pernah tak setan ngajak? Ayo selingkuh. Udah. Setan mengajak dari langkah pertama, tukar nomor, kirim WA, ASL please. La tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan punya trik, punya tipuan-tipuan. Oleh sebab itu jaga. Adapun engkau supaya jangan lagi kembali ke mantan, supaya cepatlah cari perempuan solehah, mudah-mudahan menikah tahun ini. Tanggal nggak penting, yang penting tahun. Karena banyak juga orang, kapan nikah? Bulan Mei Ustaz. Tanggalnya, tahunnya pun nggak pasti Ustaz. Sebelum berakhir 2019, mudah-mudahan yang sudah mau nikah, menikah. Azam, tekad, kuat, nikah, istikharah. Kamu kenapa belum juga nikah? Calon saya 2 Pak Ustaz. Sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Terus mana yang kelihatan? Dua-duanya. Jadi belum putus istikharah. Kalau udah istikharah putus, tinggal satu. Yang lain itu tereliminasi. Apa hukum orang suka zina, mabuk, tapi suka sholat? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar
siapa yang solatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka dia bukan makin dekat pada Allah tapi makin jauh. Oleh sebab itu kita mesti menjauhkan dari segala perbuatan ini, tinggalkan, buat komunitas pemuda hijrah, masyarakat remaja Masjid Jami Al-Abrar, berteman dengan orang-orang baik, ikut maulid, ikut pengajian, jangan lagi terjerumus pada perbuatan ini. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki dan